Oke, halo teman-teman. Saya di sini akan membantu teman-teman untuk melakukan instalasi Linux pada virtual machine. Yang pertama harus kita butuhkan adalah ya di sini kita akan menggunakan Kali Linux sebagai Linux uji coba kita pada virtual machine. Kenapa Kali Linux? Karena kita akan melakukan penetration testing dan itu bakal membutuhkan beberapa tools di Kali Linux ini. Gimana cara untuk mendapatkan ISO Kali Linux ini? Yaitu pertama teman-teman itu harus datang ke website ini https://www.kalili.org. Selanjutnya kita masuk ke download. Contohnya seperti installer image, virtual machine, ALM, mobile, cloud, container, liveboot, dan WSL. Akan virtual machine, mereka akan mendownload yang versi virtual machine. Di sini terdapat beberapa daftar virtual machine yang bisa digunakan yaitu VMware, VirtualBox, Hyper-V, dan Kemuka VM. Karena di sini kita akan menggunakan virtual machine, nggak akan ngambil yang virtual machine. Karena untuk jaga-jaga saya akan melakukan instalasi single boot di laptop saya ini. Jadi kita akan menggunakan yang installer. Nah, apa bedanya installer dengan virtual machine? Installer itu dia berbentuk ISO dan ini bisa digunakan untuk instalasi single boot atau dual boot. Untuk yang VirtualBox atau VMware atau inilah virtual machine ini hanya untuk diinstal pada virtual machine kalian saja. Nah, kita akan menggunakan yang installer dan di sini ukurannya adalah 4 GB. Kita download ya. Nah, sedikit penjelasan ya. Untuk yang teman-teman kalau misalnya internetnya lemot buat download ISO ini, saran saya teman-teman ambil yang Energy Installer. Dia size-nya ada di 600 MB. Ini dia bakal melakukan download data pada saat instalasi berlangsung. Jadi kita membutuhkan koneksi internet saat instalasi berlangsung. Apa bedanya dengan installer ini? Jika installer ini data dari Linux yang kita butuhkan seperti desktop environment, tools, dan lain-lain itu sudah ada di dalam ISO ini. Jadi teman-teman itu tidak membutuhkan internet saat melakukan instalasi. Terus selanjutnya bahan yang kita butuhkan akan download ke bahan yang kedua yaitu virtual machine-nya. Di sini kita akan menggunakan VirtualBox. Oke, di sini kita masuk ke website-nya VirtualBox. Nah, setelah masuk ke website-nya VirtualBox, box saja. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan Windows, bisa menggunakan Linux. Ini ada Linux distribution atau teman-teman yang menggunakan OS ini bisa masuk ke macOS. Ini ada Apple Host atau Apple Silicon Host. Karena saya sedang menggunakan Windows, jadi kita akan melakukan download yang Windows. Oke, ini sedang proses download. Mari kita tunggu. Di sini bahan-bahan yang kita butuhkan sudah selesai kita download. Yang pertama adalah VirtualBox, yang kedua adalah Kali Linux Installer. Nah, di sini yang pertama kita harus melakukan instalasi VirtualBox dulu.
Nah, di sini VirtualBox setupnya sudah menampilkan. Selanjutnya kita tekan tombol next. Setelah itu, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi teman-teman nanti tinggal next next aja dan selesai ya. Oke. Nah, setelah itu gimana caranya menggunakan file ISO kali Linux ini? Oke, pertama kita akan membuka Oracle VirtualBox-nya dulu ya. Nah, di sini sudah ada satu ISO yang sudah saya install, dihiraukan saja ya. Di sini kita akan menambahkan file ISO yang telah kita download tadi. Pertama-tama kita klik tombol new. Setelah itu kita membuat nama mesin bebas. Di sini kalian mau menambahkan nama WiFi kalian juga bisa. Di sini saya akan menggunakan Xien. Nah, setelah itu pada bagian ISO image, di sini kalian pilih ISO yang telah kalian download tadi. Di sini klik ISO yang sudah kalian download tadi, lalu open. Untuk type-nya, ini di sini biasanya otomatis. Nah, jika misalnya type-nya Windows, kalian pilih ke Linux saja. Nah, setelah itu kita finish. Ini bisa langsung di start. Namun, biasanya saya masuk ke setting dulu untuk men-setting pada bagian sistem. Di sini, base memorinya, ini saya kasih 8 GB. Ya, di sini memorinya saya kasih 8 GB. Untuk prosesor, eh, di sini saya kasih 5 core saja. Terus, oke. Nah, untuk teman-teman ya, sebelumnya teman-teman harus mengetahui spesifikasi laptop teman-teman. Nah, di sini kalau Linux itu membutuhkan minimal 8 GB RAM untuk menjalankan kali Linux ini. Jadi teman-teman harus memiliki RAM di atas 8 GB. Dan untuk prosesor ini minimal 1 core ke atas. Dan di sini teman-teman ketika masuk ke setting ini enggak semuanya 28 core ya. Ini tergantung dari CPU teman-teman. Jadi sesuaikan sama CPU teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita akan start. Nah, kalau Linuxnya sudah mulai booting. Nah, ini di sini ada dua pilihan installer. Yang install ini adalah tampilan sederhana dari installernya. Yang kedua adalah graphical installer. Kita akan pilih graphical installer. Nah, di sini kita akan melakukan setting bahasa yang akan digunakan nanti. Caranya, ini jika kalian menggunakan graphical installer tadi, kalian bisa menggunakan mouse dipilih ini. Jika teman-teman menggunakan yang install biasa tadi, kalian bisa menggunakan arrow yang ada di keyboard kalian naik atau turun seperti ini. Saya akan pilih English dan misalnya teman-teman nggak ada kursornya, itu gampang aja kalian pencet tab. Nah, dan di continue ini akan memilih
button continue. Bisa langsung di enter atau teman-teman yang pakai graphical user installation bisa langsung klik continue. Di sini kita akan melakukan setting lokasi. Karena kita berada di Asia atau lebih tepatnya Indonesia, kita pilih order, selanjutnya pilih Asia. Terus kita cari Indonesia. Nah, untuk configure lokal, di sini saya setting di default United States. Selanjutnya continue. Untuk keyboard, ini kita akan menggunakan default yaitu American English. Selanjutnya, nah di sini dia akan melakukan instalasi beberapa modul yang dibutuhkan. Jadi tunggu saja hingga selesai. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan setting hostname. Di sini kita bebas untuk melakukan setting hostname. Di sini saya contohkan hostname-nya adalah Kurumi. Lalu enter untuk domain. Domain name ini bisa kita skip. Nah, untuk full name ini sebagai user yang akan digunakan pada Linux kalian nanti. Nanti eh, saya contohkan ini sama seperti hostname yang sebelumnya akan kita isi Kurumi juga. Dan di sini untuk username akunnya kita masukkan Kurumi juga ya sebagai contoh. Lalu enter. Nah, di sini kita akan melakukan setting password. Eh, tinggal diisi saja. Misalnya ini 1 sampai 5. Nah, untuk teman-teman jangan panik karena di sini emang titik-titik. Untuk melihat passwordnya yang kita setting tadi, kita hanya perlu menekan show password in clear. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Nah, untuk password yang di bawah ini usahakan disamakan saja biar tidak bingung saat login nanti. Selanjutnya continue. Nah, di sini configure the clock. Di sini setting sesuai jam yang kalian gunakan ya. Di sini saya menggunakan Western atau WIB. Terus continue. Nah, di sini kita mulai masuk ke bagian yang paling sakral karena di sini kita menggunakan virtual machine. Jadi minim resiko yang namanya data hilang atau Windows kalian hilang. Nah, di sini ada beberapa partition disk yang bisa kalian gunakan. Contohnya guide use entry disk, tinggal enter saja, lalu continue. Nah, di sini maka akan langsung dibuatkan partisi oleh kali Linux-nya secara default. Jika yang manual seperti ini. Untuk yang manual, kalian perlu men-settingnya sendiri. Di sini saya contohkan saja. Nah, seperti ini. Kalian harus setting partition disk-nya secara manual. Jika kalian mager orangnya seperti saya, kalian pakai saja guide partitioning, lalu pilih yang use entry disk. Nah, di sini sudah langsung dibuatkan oleh kali Linux-nya.
Selanjutnya continue dan finish dan yes. Nah, untuk installing sistemnya ini lumayan agak lama, jadi mohon bersabar aja. Dan untuk yang menggunakan net ISO tadi, itu usahakan internetnya bagus. Kalau misalnya internet kalian kurang bagus, silahkan kalian mencari kafe-kafe terdekat yang ada di. Oke, kita sudah sampai di software selection. Di sini kita ada beberapa pilihan, yaitu desktop environment. Contohnya seperti XFCE atau Genome dan KDE Plasma. Di sini, jika spesifikasi laptop yang kalian gunakan, maaf di bawah rata-rata, itu menggunakan XFCE yang default saja. Jika kalian kepo dengan Genome atau KDE Plasma, ini saya sarankan untuk RAM itu minimal 16 GB. Itu sudah ngajil sih. Dan di sini kalian bisa custom untuk milih mau tidak pakai tools atau gimana. Dan di sini saya akan melakukan instalasi secara default saja karena ini untuk contoh ke kalian. Selanjutnya continue. Dan di sini mohon bersabar saja karena lumayan lama. Oke, di sini kita sudah sampai ke tahap install the group bootloader. Di sini kalian pilih yes saja, lalu continue dan pilih DevSDA yang kalian gunakan pada virtual machine ini, lalu continue. Oke, di sini instalasi telah selesai dan selanjutnya kita pilih continue. Oke, di sini VirtualBox akan reboot dan kalian pilih Kali Linux dan enter. Oke, di sini telah booting dan kita akan login dengan username yang telah kita gunakan tadi, yaitu Kurumi, dan passwordnya 1 sampai 5 kalau nggak salah. Oke, di sini memang tampilannya agak kecil. Untuk melakukan setting terhadap tampilan yang kecil ini, kita masuk ke view dan full screen mode. Dan otomatis Linux kalian akan terubah menjadi seperti ini. Oke, di sini kalian bebas melakukan apa saja. Contohnya dengan command sederhana ini, apt update dan apt upgrade. Oh iya, jangan lupa tambahkan sudo ketika ingin menginstal aplikasi atau mengupdate sistem. Dan ntar setelah itu kalian masukkan password kalian. Nah, di sini jangan kaget kalau kalian telah menuliskan password tapi tidak terlihat passwordnya. Enter saja. Setelah itu kalian enter dan selamat, kalian telah menggunakan Kali Linux pada kesempatan kali ini. Dan cukup sekian saja untuk tutorial yang saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ngomongnya belepotan karena ini video pertama kali saya menggunakan suara langsung. Jadi terima kasih telah menonton dan semoga
bisa fokus kepada karir yang kalian impikan. Terima kasih.